Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali ya, anak-anakku sekalian ya. Kita akan menyampaikan materi pada pagi ataupun siang kali ini ya, tentang akidah ya, yakni beriman kepada qada dan qadar ya. Baik, silakan dilihat. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aspek akidah iman pada qada dan qadar ya. Silakan anak-anakku sekalian ya, diperhatikan ya. Sekali lagi ya. Iman kepada qada dan qadar. Standar kompetensinya meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar, kemudian menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar ya. Baik, untuk indikatornya menjelaskan pengertian keimanan kepada qada dan qadar, kemudian menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan menjelaskan perlunya ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsepnya iman, berikutnya qada dan qadar, tanda-tanda iman ya, ikhtiar dan tawakal ya, kemudian hikmah kepada qada dan qadar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan terangkan apa itu qada dan apa itu qadar ya. Anak-anakku sekalian ya, qada menurut bahasa Arab ya, berarti ketetapan, ketentuan, kemudian ukuran, takaran dan sifat ya. Adapun menurut istilah adalah ketentuan Allah ya, atau ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz atau papan yang terpelihara Allah ya, sejak zaman azali, zaman sebelum segala sesuatu itu diciptakan ya. Itu adalah qada. Sedangkan qadar adalah ya, ketetapan Allah setelah segala sesuatu itu diciptakan. Dan ini harus dipahami ya. Nah, silakan tetap dilihat ya. Jadi qada dan qadar itu dua-duanya adalah ketetapan Allah. Dan ingat ketika saya berbicara qada dan kemudian qadar ya, ingat kalau saya berbicara qadar maka silakan digarisbawahi qadar itu sama dengan takdir ya. Dengan kata lain, takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan maka menjadi atau kejadian nyata, ya menjadi kejadian nyata maksudnya ya, kemudian bernama qadar atau takdir. Ya. Ketika masih rencana itu namanya qada ya, masih dalam settingan Allah ya. Kemudian ketika rencana itu sudah terrealisasi namanya adalah qadar atau takdir. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas. Ini silakan dipahami, dilihat ya, tentang qadar dan qadar ya, agar kamu tidak salah di dalam memahaminya ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita akan berbicara berikutnya tentang hukum beriman kepada qada dan qadar. Hukumnya seperti apa ya? Haruskah kita beriman kepada qada dan qadar? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas dari ketentuan Allah. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah terbentuk sejak zaman azali ya. Silakan dilihat kembali ya. Nah, demikianlah tentang qada dan qadar itu ya. Baik. Berikutnya inilah tampilan dari apa istilahnya alam semesta ya, yang telah Allah ciptakan ya. Begitu indahnya ya, matahari, bulan, bintang ya, laut ya, pemandangan yang indah dan lain sebagainya ya, beserta isinya tentunya ya, para manusia dan lainnya. Baik, atau semua makhluk hidup ya. Beriman kepada qada dan qadar membawa makna seorang muslim itu hendaknya yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala yang berlaku dalam alam ini sama ya. Ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang iman dan ada yang kufur, ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Semua adalah berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas kehendak Allah. Ya, apapun itu baik buruk dan lain sebagainya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, semua atas kehendak Allah ya. Jadi harus dipahami apa yang ada di bumi ini. Nah, ini adalah apa istilahnya, sekali lagi alam semesta ya. Nanti akan ditampilkan seperti bulan, bintang, bumi, atau matahari yang begitu indah
diciptakan terkait dengan kondisi manusia dan lain sebagainya. Ini adalah iman kepada qada dan qadar atau hal-hal yang terkait tentang qada dan tentang qadar atau takdir itu ya. Iman ya pada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Maka mereka yang tidak percaya dengan perkara ini adalah kufur. Ya, ingkar kepada al-qadar bermakna ingkar kepada kodrat Allah. Ya, hukumnya apa ya? Kufur ya. Nih, jadi harus. Nah itu begitu indah ya anak-anakku sekalian ya, indah banget ya ini ya. Matahari ya, yang menyinari pada pagi hari atau matahari yang apa istilahnya yang muncul pada sore hari, ya, senja hari ya. Ini luar biasa ya. Ini adalah merupakan ciptaan Allah yang semua adalah berdasar atas kehendak Allah. Jenis takdir ya menurut waktu ya. Ini apa istilahnya takdir itu menurut jenisnya ya. Gitu. Baik, ini adalah tampilan alam semesta ya. Ini luar biasa ya anak-anak sekalian ya ini. Rumput-rumput ini ya. Luar biasa ini ya. Ini apa bunga-bunga. Mantap sekali ya anak-anak sekalian ya. Baik. Yang pertama takdir am ya. Sebelum penciptaan alam semesta ya. Yang dijelaskan terdahulu yang tertulis di lauh al-mahfuz ini adalah takdir am ya. Am jadi ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman dulu sejak di lauh al-mahfuz ya. Nah ini tampilannya, tampilan alam ya. Yang kedua takdir rezeki, ajal dan amalan manusia sebelum diciptakan mereka ya. Jadi sudah ditetapkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga takdir seperti yang di atas, namun setelah menjadi janin dan ditiupkan roh, manusia itu mengalami macam-macam alam ya. Jadi manusia itu sudah tertulis tentang segalanya, hal yang berkenaan dengan manusia di lauh al-mahfuz ya. Kemudian manusia mulai berada di alam kandungan, kemudian ditiupkan roh ya, kemudian lahir ke dunia dan seterusnya ya. Baik, yang keempat adalah takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar tidak seorang pun tahu, termasuk Rasulullah tidak memberitahu, tapi Rasulullah memberikan tanda-tandanya ya. Seperti angin yang semedir ya, tidak kencang ya, tapi halus ya. Kemudian apa istilahnya kondisinya tenang ya, tidak hujan ya. Pokoknya menyenangkan, tenang banget pada malam itu ya, itu tanda-tandanya ya. Baik, silakan berikutnya ya dilihat anak-anak sekalian ya. Baik, yang kelima adalah takdir harian ya, terkait dengan kondisi yang ada di manusia. Manusia kan selama 24 jam totalitas dari bangun pagi kemudian aktivitas sampai tidur kembali ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan kondisi manusia. Jenis-jenis takdir menurut pelaksanaannya ya, menurut pelaksanaannya. Takdir mubrom adalah merupakan pelaksanaan sesuatu ya, sesuatu yang telah diciptakan ya, atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berubah. Ini yang tetap, yang sudah ditetapkan maksudnya, yang tidak berubah, yang pasti ya. Kemudian takdir mubrom adalah pelaksanaan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak akan pernah berubah ya. Kita ulang gitu ya. Baik. Berikutnya adalah qada mu'allaq ya. Nah, inilah yang dimaksud ya. Kalau tadi sudah diterangkan tetap, dan qada mu'allaq ini adalah pelaksanaan segala sesuatu ya, mengikut ketentuan Allah berdasarkan ikhtiar manusia, bisa berubah dengan ikhtiar dan doa. Hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia melakukan sesuatu atau ia berlaku ya. Jadi manusia itu diberikan kesempatan untuk ikhtiar, untuk berusaha dengan maksimal ya. Kemudian setelah berusaha baru diperbolehkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa ya, dengan keyakinan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya, mengharapkan ampunan dari dosa-dosa, kemudian mengharapkan istilahnya kondisi yang telah Allah settingkan ya, terkait dengan nasib manusia, baik buruknya, sukses dan berhasilnya itu sudah ada di dalam catatan dan kemudian akan disampaikan kepada manusia itu sendiri setelah melakukan serangkaian ikhtiar yang dilakukan oleh manusia dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak harus paham ya. Baik, silakan dapat diikuti ya. Nah, demikianlah materi pada siang kali ini. Semoga apa yang kita
sampaikan, yang Bapak sampaikan bermanfaat umum bagi kalian semua dan bagi kita semua ya. Semoga selalu diberikan kebaikan ya, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan materi ini akan benar-benar membawa manfaat ya di dunia dan akhirat, amin ya. Marilah kita tutup materi pada kali ini, namun sebelumnya ya Bapak simpulkan bahwa qada dan qadar itu dua-duanya sama-sama ketentuan Allah. Bedanya qada itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, dan yang kedua itu adalah qadar atau takdir ya. Sekali lagi qadar atau takdir ya. Itu adalah merupakan ketentuan Allah juga ya. Namun setelah segala sesuatu terjadi, ingat ketika saya berbicara qada dan qadar, dan ketika sampai pada qadar berarti secara otomatis Bapak mengatakan takdir ya, sama dengan takdir. Baik, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa apa istilahnya pertanyaan dari Bapak ya. Nah ini adalah tugas untuk kalian ya, silakan nanti dibuka-buka kembali materinya, di rumah dibaca kembali ya, kemudian dipahami agar supaya kamu setelah paham nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan nanti dijawab ya, kemudian tugasnya di-share dan dikembalikan atau dikirim ke Bapak ya. Nah, ini sebagai apa istilahnya ukuran bahwa kalian paham apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah qada itu? Ya silakan dijelaskan, jangan dijawab dengan sepotong-sepotong ya, silakan diuraikan. Kemudian qadar itu apa ya? Kemudian ya di dalam memahami qada dan qadar, dua-duanya harus harus pelajari semuanya, harus dipahami secara maksimal, tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Dijelaskan ya, seperti itu ya. Kemudian kamu jelaskan macam-macam takdir tadi ya, yang udah Bapak sampaikan ya. Kemudian ya takdir itu ada yang sudah merupakan ketetapan Allah, ada yang manusia diberikan kesempatan untuk ikhtiar. Silakan tadi disebutkan ya, dituliskan. Terima kasih ya. Marilah kita tutup, dan Bapak mohon maaf kiranya nanti tadi ada beberapa kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.